Uts. Yo, halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Haris WD. Yeah. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Oke, di video sebelumnya kita sudah ngobrolin tentang kekurangan dan kelebihan motor ADV, yaitu motor Matic gede dari pabrikan Honda ya. Nah, sekarang kita bakal ngobrolin tentang bagaimana sih cara yang benar buat merawat motor Matic nih. Ini buat cewek-cewek nih, terutama kaum hawa ya, yang taunya pakai motor tinggal pakai, nggak pernah ngerawat. Kalian perlu nonton ini ya sampai habis ya, biar paham. Oke. Tapi sebelum itu ada baiknya buat kalian nih klik dulu tombol subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian biar banyak yang tahu kalau channel ini ada. Yes. Oke, motor Matic ya. Kayaknya populasi motor yang paling banyak di jalanan sekarang nih teman-teman. Ya, Matic itu motor yang menurut saya lebih kompleks sebenarnya daripada motor biasa. Karena apa? Transmisinya itu banyak banget partnya ya. Jadi di dalam transmisinya itu kan ada puli, ada roller, ada karet CVT, ada mangkok ganda, mangkok kampas ganda, ada kampas gandanya itu sendiri, macam lah pokoknya ya. Nah, itu semua itu harus kalian rawat teman-teman. Tidak hanya dari itu ya, dari mesin dan masih banyak lainnya gitu, yang kebiasaan-kebiasaan kita juga yang membuat motor ini cepat berkurang gitu performanya. Nah, untuk itu yang pertama yang kalian harus lakukan adalah ini, jangan lupa untuk setiap pagi itu sempatkan waktu untuk memanaskan motor kalian ya teman-teman. Jadi sekitar 5 menit aja manasin motor tuh. Jadi pagi-pagi sebelum berangkat kerja kan, nah panasin dulu lah 5 menit aja cukup. Itu kan apa? Karena bayangin nih, kayak kita pulang kerja nih sekitar jam 6 sampai rumah ya. Anggapannya kalian nggak keluar lagi malam hari, jam 6, 7, 8 sampai pagi lagi, sampai jam 7 lagi misalkan. Itu sudah 12 jam lebih gitu. Nah, oli yang ada di mesin itu otomatis pasti akan turun gitu teman-teman, akan ke bawah semua ya, kendap lagi. Nah, itu kan perlu proses lagi tuh supaya oli itu bisa merata gitu di dalam mesin. Jadi kalian perlu nyalain dulu sebentar sekitar 5 menit sampai mesin itu merata, sampai oli itu merata, baru deh bisa dibawa. Kenapa begitu? Supaya mesin kalian tuh nggak kaget dan motor kalian tuh nggak berat gitu tarikannya gitu. Terus yang kedua adalah jangan malas buat pakai kickstarter atau starter kaki ya. Nah, ini kenapa? Karena kalau jarang dipakai, starter samping itu tuh bakalan macet gitu. Dia bakalan keras dan resikonya apa kalau kalian lagi butuh misalkan nih buat motor yang ada kickstarternya nih ya. Misalnya kalian kehabisan aki nih di jalan nggak sengaja, kalian kan masih bisa nyalain motornya pakai kickstarter. Nah, tapi kalau kickstarternya sudah macet, waduh, itu sulit juga buat nyalainnya. Jadi ya dipakai aja buat manasin motor kayak gitu ya, 2-3 kali tendang lah setiap hari ya kan. Kalau buat cewek-cewek yang sulit buat standar 2 motornya nih, latihan lah. Latihan coy ya. Nah, itu kickstarter. Kemudian masalah selanjutnya adalah jangan pernah biarkan motor Matic itu, terutama yang injeksi itu kosong ya, ininya kosong tangkinya gitu. Jadi kira-kira baru ada 1 bar atau 2 bar itu kalian sudah harus isi lagi. Kenapa? Kalau tangki kalian kosong, itu otomatis injektor kalian bakal nyemprotin udara. Nah, udara ini kita nggak tahu partikelnya ya ada oksigen, ada uap air, apa segala macam, takutnya masuk ke ruang bakar dan menyebabkan kerusakan kayak gitu. Bisa-bisa juga injektor kalian rusak gitu, jadi harus ganti. Biayanya ya banyak lagi gitu. Ya sepele sih, perkara isi bensin doang gitu, tapi dampaknya bisa luas kayak gitu. Jadi perlu diperhatikan ya, jangan males gitu. Jadi baiknya itu kalau ngisi bensin tuh gimana sih? Jadi ngisi bensin tuh kalau menurut saya pribadi sih sering-sering isi penuh ya.
Jadi misalnya lagi dua bar gitu, isi aja full tank. Kenapa? Tujuannya itu untuk membuang udara yang ada di dalam tangki kalian keluar gitu, biar nggak ada uap air gitu di dalamnya ya. Jadi kayak gitu. Nah, ini nih yang paling kalian sering sepelekan nih, masalah oli ya. Jadi oli, kalian perlu tahu oli itu bisa kering di dalam mesin, tahu bisa habis. Jadi kalau malas-malas ganti olinya kan kering, jadi part yang bergesekan di dalam mesin itu banyak, yang menyebabkan motor kalian tuh bisa rusak. Kalau sudah rusak, otomatis duitnya banyak keluar. Padahal oli itu harganya berapa sih? 50 ribuan kan? Ya 40 sampai 50 ribuan gitu untuk matic biasa ya, yang 800 mil gitu. Nah, ini kalian perlu tahu nih. Jadi baiknya ganti oli itu berapa waktu sekali sih? Kalau saya pribadi sih ngitungnya ya 2000 sampai 3000 kilo ya. Tapi kalau mau yang baik itu ya sebulan sekali lah. Sisihin uang jajan atau uang makan kalian 50 ribu aja untuk ganti oli itu udah cukup kok. Jadi itu paling rawan lah untuk motor matic gitu, oli. Nah, terus selain oli ada lagi oli gardan. Itu fungsinya sama untuk melumasi apa namanya kalian punya transmisi. Jadi jangan sampai oli gardan ini kering. Jadi kalau kering itu nanti tiba-tiba netral ya, karena partnya rusak di dalam ya. Jadi paling enggak setelah 2 kali kalian ganti oli mesin, 1 kali ganti oli gardan, yaitu pakai formasi 21 lah, 2 oli mesin 1 oli gardan ya, itu rutin. Nah, ini kemudian part yang suka kelewatan yaitu part CVT buat kalian nih teman-teman. Jadi CVT ini kan ibaratnya rantainya si motor ya. Jadi kalau nggak ada dia, motor tuh nggak gerak. Kamu ngegas sekenceng apapun ya cuman merong-merong aja motornya, nggak akan jalan. Jadi kalian perlu perhatikan CVT itu banyak partnya ya. Jadi kalau kalian servis kira-kira setiap 2 atau 3 kali servis lah kalian harus bongkar CVT gitu, minta dicek dong bang CVT-nya gitu. Jadi kenapa sih? Supaya, nah ini kan di dalam CVT itu banyak partnya ya. Tadi saya bilang ada roller. Nah, roller itu kalau sudah habis masanya dia bakalan peang teman-teman. Peangnya itu kayak apa ya, dia itu kan kayak roda bulat gitu, bulat kayak roda. Itu bisa habis 1 sisi gitu. Nanti saya coba cariin contohnya deh, contoh gambarnya. Habis 1 sisi, terus kalau udah kayak gitu tuh otomatis suara mesin jadi kasar ya, nggak bagus banget gitu. Terus itu karet CVT juga perlu dicek setiap 15.000 km. Kenapa? Nah, ini yang paling vital nih kalau menurut saya. Jadi kalau sampai kalian nggak perhatiin itu karet CVT, terus dia putus di jalan, nah ibaratnya kalian kayak putus rantai lah. Kalau motor konvensional yang pakai rantai, ya rantainya lepas dipasang jalan pelan-pelan masih bisa lah ya. Kalau CVT putus, wassalam, sudah diam di situ kalian. Gitu. Kalau mau didorong ya bisa, cuman itulah resikonya gitu. Jadi perlu diperhatikan. Dia juga ada pelumasnya loh, jadi ada pelumas CVT-nya, memang ada grease-nya gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Terus dibersihkan juga tuh mangkok CVT-nya, supaya nggak geredek-geredek tuh kayak motor-motor ya, merek motor-motor saya nih lah. Kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi biar nggak geredek-geredek tuh mesinnya. Oh ya, tadi saya ngobrolin masalah starter ya. Nah, untuk motor yang
nggak ada kickstarternya. Kalian bisa perhatikan tuh ya, di dashboardnya itu kan ada gambar aki tuh ya. Jadi misalkan nih kalian lagi di jalan, kalau itu nyala terus nggak mati-mati, itu tandanya aki kalian udah mau habis. Jadi kalau motor matic sekarang kan udah nggak ada tuh kickstarternya. Jadi kalau habis akinya ya udah gitu. Jadi itulah kita perlu perhatian dengan indikator-indikator ini setiap pagi gitu ya. Lihat, oh akinya udah mau habis nih gitu kan. Oh akinya kok nggak mati-mati nih, tandanya udah harus minta adek. Gitu. Nah terus yang terakhir buat saya adalah sebentar. Oke, nah yang terakhir buat saya adalah cek pressure ban atau tekanan angin ban. Nah ini kenapa harus dicek? Karena kalau tekanan anginnya kurang ataupun lebih, itu tidak bagus ya untuk motor. Karena kalau kurang nih, tarikan motor jadi berat, bensin jadi boros. No, kalau lebih, jaya cengkeram bannya nggak bagus gitu. Jadi kalian kurang aman di jalan. Terus bannya juga bisa habisnya nggak rata kayak gitu. Jadi kontrol lah tekanan angin kalian yang baik ya. Bisa di pom bensin yang biasanya ada apa tuh, nitrogennya tuh ya kan. Nah, udah diatur tuh, di sana ada tekanan anginnya biar kalian sesuai dengan ban motor kalian kayak gitu. Jadi begitulah motor matic itu. Jadi perlu perhatian yang lebih. Jadi nggak cuman perhatian ke doi aja yang perlu lebih, ke motor juga perlu perhatian lebih. Karena kalau kata band apa tuh yang motor bagai manusia, itu karena kalau nggak dirawat dia ngambek mogok di jalan, nanti kalian yang susah ya. Jadi kayak gitu ya. Intinya kalau kalian nggak ngerti mesin nih, buat cewek-cewek nih nggak ngerti, tanya cowok kalian lah, atau minimal tanya bapak lah ya. Jangan taunya make doang sampai olinya kering. Karena ada beberapa kasus gitu nih, teman saya pernah minjem motor dong gitu, tak pinjem motornya, tak pakai tuh. Ini motor apa traktor? Kasar banget, aduh nggak enak. Jadi motornya kayak traktor gitu, udah tarikannya nggak enak, suara mesinnya beletak-beletak, ngeri dah. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Servis rutin itu memang sedikit-sedikit kok rasanya duit aja, iya, tapi kan nggak banyak. Daripada kalian nggak keluar duit, sekalinya keluar jutaan, ya kan, mending 150.000 2 bulan sekali, tapi hasilnya awet ya kan, bisa dipakai jangka waktu panjang kayak gitu teman-teman. Jangan dianggap sepele ya. Mulailah untuk memperhatikan kendaraan kalian, karena kendaraan kalian itu juga yang mengantarkan kalian untuk mencari nafkah, ya enggak? Mencari nafkah, mencari ilmu ya, gitu. Oke, kayaknya itu dulu sharing-sharing kita ini sore hari, saya pulang kerja ya. Jadi segitu dulu video kali ini. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian ya, biar makin banyak yang tahu kalau channel ini ada ya. Sampai ketemu di video-video yang lainnya. Haris WD di sini. See you in the next video. Yeah.